Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari surat kepada orang Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Demikian tertulis. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan. Kita diberi kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Hari ini juga adalah Hari Ibu. Selamat kepada para ibu menjadi berkat dalam kehidupan di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kehidupan kita memuliakan Tuhan dan menginspirasi, memotivasi setiap orang yang berada bersama kita di sekitar kita untuk mensyukuri hari-hari kehidupannya. Tema renungan kita pada hari ini adalah memuliakan Tuhan melalui ucapan bibir. Memuliakan Tuhan melalui ucapan bibir. Ayat yang kita baca tadi merupakan nasihat dan doa selamat, perikop 13. Dijelaskan berbagai nasihat praktis, hal-hal yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya dalam kehidupan kesehariannya. Dan ayat yang kita baca tadi, salah satu dari nasihat itu yaitu memuliakan Tuhan melalui ucapan bibir. Apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari ayat ini? Yang pertama, hidup kita sebagai kurban syukur kepada Allah. Hidup kita sebagai kurban syukur kepada Allah. Ketika kita dianugerahkan kehidupan, lalu kita memaknai, menikmati, dan mengisinya, maka kita memahami bahwa hidup kita itu adalah kurban syukur kepada Allah. Anugerah kehidupan, kesempatan yang diberikan kepada kita itu sekaligus adalah kurban syukur kita kepada Allah. Maka apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, apa yang kita isikan atau apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita, itu adalah kurban syukur kita kepada Allah. Jadi kurban syukur tidak hanya ketika kita mempersembahkan sesuatu, kurban bakaran, ketika kita memberikan persembahan dalam bentuk materi. Tidak hanya itu, tetapi totalitas kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita ini adalah kurban syukur kita kepada Allah. Maka berhati-hatilah, berhikmatlah, berbijaksanalah, sadari benar bahwa di rentang waktu kehidupan yang Tuhan berikan, maka itu adalah kurban syukur kita kepada Allah. Apakah kehidupan kita itu sungguh-sungguh menjadi kurban syukur yang berkenan? Apakah kehidupan kita itu sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang kita yakini Allah berkenan kepadanya atau Allah senang kepada kehidupan kita? Melalui bagaimana kita menyikapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan satu dari sekian banyak cara kita menyikapi atau menunjukkan bahwa hidup ini adalah kurban syukur kita adalah dengan menjaga perkataan. Makanya poin yang kedua, perkataan kita harus memuliakan Tuhan. Perkataan kita harus memuliakan Tuhan. Apa yang ada di hati kita, kemudian
menjadi bagian dari pemikiran kita, itu masih menjadi milik kita secara pribadi, dan hanya kita dan Tuhan yang tahu apa yang ada di hati saya, di hati Bapak Ibu, saudara-saudari kita semua. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Apa yang ada di pikiran kita juga demikian. Ketika kita memikirkan sesuatu, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tapi begitu apa yang kita pikirkan itu tercetus keluar melalui rangkaian kata, rangkaian kalimat, melalui kata-kata, perkataan kita yang keluar dari ucapan bibir, maka itu sudah menjadi milik orang banyak. Itu sudah didengar, dikonsumsi oleh orang banyak. Dan itu sekaligus juga adalah cara kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Apa yang kita katakan akan terlihat apakah kita memuliakan Tuhan atau tidak. Ayat hari ini mengingatkan kita, sebab itu marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kiranya ucapan bibir kita adalah perkataan-perkataan yang bersumber dari pengenalan akan kasih dan kuasa Allah, bersumber dari kehidupan yang mengalami kasih Allah. Maka kata-kata yang keluar kemudian adalah kata-kata yang mewartakan kabar sukacita, kata-kata yang mewartakan kebenaran, kata-kata yang menyampaikan atau kata-kata yang isinya adalah hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Dan tentunya juga hal-hal yang demikian akan menjadi berkat bagi sesama. Kata-kata kita akan menyemangati, memberi semangat bagi yang mungkin putus asa, memberi harapan bagi yang hampir putus asa, menyemangati, memberi kekuatan bagi yang lemah, menghibur bagi yang berduka atau bersedih. Kata-kata kita menginspirasi orang untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk bersemangat menjalani hari-hari kehidupannya. Kata-kata kita punya kuasa untuk kemudian membawa orang mengenal kasih dan kuasa Tuhan, hidup dalam kasih dan kuasa Tuhan, lalu kemudian menyaksikannya pula melalui perkataan mereka. Jadi apa yang kita katakan kemudian dihidupi oleh orang lain, lalu orang itu juga kemudian memperkatakannya. Maka hati-hatilah dalam perkataan kita. Menjelang beberapa waktu lagi kita akan mengakhiri 2023. Mungkin tanpa kita sadari ada perkataan-perkataan kita yang melukai sesama kita. Ada perkataan-perkataan kita yang tidak memuliakan Tuhan. Perkataan-perkataan kita yang hanya membesarkan diri sendiri, mengecilkan orang lain. Maka hari ini, melalui firman hari ini kita diingatkan, jika kita sungguh-sungguh mau menjadi orang yang memuliakan Tuhan, maka jagalah perkataan kita, berhati-hatilah. Kalaupun selama ini ada yang sudah terlanjur kita katakan yang tidak berkenan bagi Tuhan, datanglah ke hadapan Tuhan, mohonlah pengampunan. Bahkan mungkin juga bagi sesama, bagi keluarga, saudara, sahabat, dengan kerendahan hati dan dengan kebesaran jiwa, datanglah memohon maaf. Mintalah pengampunan kepada Tuhan untuk kemudian kita dibarui melalui hati dan pikiran serta perkataan. Dan tentunya pada akhirnya perkataan itu akan berlanjut kepada perbuatan nyata, perbuatan yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Selamat menyaksikan kasih Tuhan. Selamat memperkatakan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, agar kehidupan kita kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa kehidupan kami adalah kurban syukur kami kepada Tuhan, dan perkataan kami haruslah perkataan yang memuliakan Tuhan. Karena itu Bapa, berilah kami hikmat agar kami berhati-hati, berbijaksana dalam memperkatakan sesuatu, agar yang kami katakan itu sungguh-sungguh menjadi puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama yang mendengar. Sehingga kami yang mengatakan dan yang mendengar
bersama-sama mengenal kasih dan kuasa-Mu, menghidupi, mengalaminya, dan menyaksikan dalam hidup keseharian kami. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, hamba Tuhan, bangsa dan negara kami, keluarga kami dimanapun berada. Berkatilah setiap kami yang mungkin saat ini atau sesama kami yang saat ini punya pergumulan yang berat. Tuhan tolonglah, berbelas kasihlah, berikanlah hikmat, kekuatan, agar mampu menghadapi setiap pergumulan dengan mengandalkan Tuhan dan mendapatkan jalan keluar terbaik. Sehingga setiap pergumulan itu berakhir kepada sesuatu pembelajaran untuk semakin mengenal kehendak Tuhan dan peka mengenal kehendak-Mu serta hidup dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati keluarga kami yang berada di tempat yang jauh, lindungi sertai segala apa yang kami rencanakan. Engkaulah memberi kami hikmat agar yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang mengampuni dosa kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.